Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita teh? Masih tetap bersama saya Jauza dan siapa? Toai. Masih di acara kesayangan kalian, Cumi. Jawab bareng Afmi. Kali ini kita nggak pakai tagline dan sedikit berbeda pada Cumi kali ini karena hari ini kita syuting enggak di studio dan sekarang kita lagi ada di mana, Wai? Di Cafe Jack Runner. Tempatnya di Jalan Sunda dan kalau misalkan kalian semua nih yang hobi nongkrong, kalian boleh ke Jalan Sunda nomor 34 ya? Panaitan. Jalan Panaitan nomor 34, Bandung. Tempatnya asik, tempatnya enak, terus di sini cocok buat teman-teman semua yang seneng-seneng nongkrong sama teman-teman atau misalkan kalian mau bawa keluarga ke sini juga boleh. Nah, sesuai dengan konsep kita kali ini ya, Wak ya. Kita kan ada di kafe. Kita ada di satu tempat yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Berarti ada kaitannya nggak tuh kira-kira sama narasumber kita kali ini? Sepertinya ada. Pasti penasaran. Waiters ya? Katanya chef, tapi pasti teman-teman pada penasaran kan pengen tahu siapa sih kira-kira narasumber kita kali ini yang katanya kan chef. Dan di episode kali ini kita ditemani oleh tim kreatif kita, ada Deva, ada Laras, dan nanti ada kejutan spesial dari host kita satu lagi yang akan memberikan fakta-fakta menarik tentang narasumber kita. Oke, kalau gitu kita panggilin aja langsung. Silakan masuk. Akang ganteng. Mangga duduk. Kenalan dulu antum. Oh, Mulfi. Yang pernah kerja di tempat yang ada piring terbang itu ya. Iya. Nah, promosi dulu aja. Ini kita kan lagi ada. Oke, terima kasih buat jalanan. Kali ini kita benar-benar berada di alam. Ini rekomendasi buat kalian. Kalau teman-teman semua pengen main ke sini ya, yang pengen cari yang murmer, ada apa nih namanya? Es kosu. Apa tuh es kosu? Susu. Bahaya. Kopi susu. Harganya murah. Kalau misalkan kalian mau beli ini, nanti dikasih bonus sama Chef Mulfi cookies ya. Iya. Bukan es batu. Enggak bonus, nambah 5.000 aja. Dikirain gratis. Nambah 5.000 aja. Ya, kita pengen kenal dulu deh sama Chef Mulfi. Ya, gimana? Ada apa nih? Chef Mulfi atau gimana ya ngomongnya ya? Mulfi aja kali ya. Masa nggak enak ya? Mul gitu, mul aja. Aduh, enak juga. Aduh, kumaha tuh. Mulfi aja. Empi. Nggak enak juga. Empi. Nggak apa-apa sambil minum. Ya enggak apa-apa. Sok. Mau minum juga Katanya buat anak kecil. Enggak bisa. Awal mula kamu jadi chef tuh gimana sih? Aku nih. Iya. Kenapa sih aku kamu? Oke. Indonesia. Oke, jadi awal mulanya itu berawal dari keluarga sih, keluarga. Sebenarnya dari kebetulan orang tua gua itu catering, ya catering pabrik gitulah. Nah dari situ di umur 4 atau 5 tahun tuh ya jiwa memasaknya tuh keluar, tapi asal. Masak apa nih? Ngeliatin doang sih. Kan katanya dengar-dengar katanya kalau masak air juga gosong. Awalnya sebelum jadi chef. Kan? Iya, awalnya. Masak air kok bisa gosong. Bercanda itu. Ya serius ah. Kamu. Gimana? Iya, itu. Jadi awalnya itu emang dari umi saya. Umi dan mami itu nenek aku. Nenekku dan umiku tuh kebetulan dia punya catering. Nah, di situ tiap hari karena lingkupnya seperti itu, dapur aja terus dapur lagi ngeliat tuh masak terus. Ketertarikan untuk memasak tuh keluarlah dari situ. Tapi belum benar-benar paham gitu mengenai masak, hanya ketertarikan aja yang keluar. Berarti memang berasalnya dari lingkungan keluarga. Ya, dari lingkungan keluarga seperti itu. Nah, ini ngomong-ngomong soal kan lu sekarang udah bekerja sebagai ya katakanlah sebagai chef ya atau juru masak di satu restoran ini di Jack Runner. Kira-kira siapa sih chef yang menginspirasi lu dan kenapa orangnya? Itu gitu. Ini cukup menarik nih. Iya dong, menarik Kalau banget. misalnya dikatakan orang-orang tuh pasti orang-orang luar. Ya. Nah, kalau saya kebetulan orang dalam. Inspirasi Maksudnya saya pakai daleman gitu. Daleman. Jadi orang-orang dalam tuh maksudnya kayak kebetulan yang menginspirasi saya itu umi saya sendiri. Itu orang yang sangat menginspirasi saya karena dia menghidupkan saya dengan cara memasak. Maksudnya seperti apa? Jadi dari kecil saya dididik dan diperlihatkan untuk memasak. Terus
kehidupan sehari-hari itu ya memasak, sampai akhirnya dia sebagai inspirasi saya untuk menjadi orang tua dan untuk menjadi seorang chef. Keren, tapi baru kali ini ada bintang tamu yang datang ke kita, inspirasinya tuh adalah orang tuanya sendiri. Tapi benar berbakti sama orang tua. Alhamdulillah. Ini untuk sejauh ini, Iya, kan iya, iya. kamu tuh, kamu tuh kan chef nih. Ada gak sih customer atau partner kerja atau atasan lah yang rese gitu? Ada gak sih? Banyak itu. Contoh? Karena gimana ya, untuk dunia permasakan ini atau dunia kuliner lah ya, disebutnya kuliner ya. Itu untuk orang-orang yang apa ya, kasarnya tidak apa ya, disebutnya apa ya, Apa tuh? Tidak berakhlak dan tidak berbudi. bukan seperti itu. Tidak mengerti. Bukan mengerti. seperti itu. Orang-orang yang kayak ingin itu ingin ini tuh Oh, maksudnya banyak minta. Seenaknya. So tahu? bukan. Eh, Kebanyakan mikir nih. Ini segmen berapa abis sama mikir nih? baru segmen 1. Ini baru segmen 1. Abis buat mikir Ya, doang. pokoknya itulah intinya. Ya intinya dia di dunia seperti ini tuh orang banyak lah yang misalnya tidak tercapai apa yang dia inginkan, pasti komentar atau komplain lah, disebutnya komplain. Komplain. Banyak orang yang komplain ya, karena kita terdidik untuk dikomplain. Jadi ya it's okay lah. Kuat-kuatkan hati aja. Udah 30 detik lagi aja, yuk lanjut. Kaki saya mana? Ya, kita bakal balik lagi di Cumi, jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal kasih fakta-fakta menarik tentang Chef Mulfi. Jangan kemana-mana, tetap di Cumi, coba bareng Afmi. Kepercayaan ada dalam hati Anda. Kami tidak ingin kalian merasa benar. Kami di sini membuktikan dan bersiraturahmi dengan dunia mereka atas pengawasan Sang Pencipta. Setiap hari Kamis pukul 9 malam hanya di Afmi TV. Berani nonton sendirian? Konten interaktif dan inspiratif. Mengundang gelak tawa, tapi kadang serius juga. Semua hanya ada di Cumi, cuap-cuap bareng Afmi setiap hari Minggu jam 7 malam hanya di Afmi TV. Dia kebanyakan minum aja. Kalian akan bermain bersama kami. Jika kalian mempunyai nyali Bawah. untuk bermain bersama dalam dunia tak kasat mata. Setiap hari Kamis pukul 9 malam seminggu setelah catatan katarsis hanya di Afmi TV. Berani bermain bersama kami? Iya, kita masih tetap di Cumi, cuap-cuap bareng Afmi. Dan sesuai janji kita kali ini ya, kita mau ngasih fun fact di segmen masa sih gitu ya. Tapi mungkin kali ini akan dibawakan sama siapa, Wai? Kita lihat saja lah. Lihat saja lah. Sama siapa, kalian tahu pasti. Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen masa sih gitu. Silakan. Yo, what's up? Welcome back with me. Asik, so Inggris gue ya. Kembali lagi sama gue, Anyu. Asik. Ini gue mau ngasih fun fact tentang Chef Mulfi. Salam kenal. Asik. What's up? Gue mau ngasih tahu fun fact tentang Chef Mulfi. Yang Masa sih gitu ya. oh iya, segmen di masa sih gitu. Asik. Alright, fun fact yang pertama. Katanya Chef Mulfi ini chef, chef gitu, biar ada keren kan.
Katanya Chef Mulfi ini pernah membela teman kerjanya yang menjadi korban seksual harassment. Korban seksual harassment sih. Tapi malah Chef Mulfi yang kena masalah lainnya. Masa sih gitu, Chef Mulfi? Gimana tuh? Masa sih? Ya, kebetulan tepat dengan apa yang dikatakan. Itu kejadiannya sih waktu magang, waktu zaman SMK. Jadi kebetulan dia magang. Ini megang. Jadi kebetulan itu pas lagi magang dan ada salah satu beberapa teman saya yang ya mungkin katakan dilecehkan. Makanya kita sebut sexual harassment. Ya di situ saya mencoba untuk membelanya dan ternyata setelah begitu saya membela, beberapa lama kemudian ada omongan-omongan jelek untuk ke saya dan sebagainya, dan akhirnya di situ saya merasa sedih sih dengan Indonesia ini. Mereka tidak bisa menghargai privasi wanita atau bahkan hal yang kayak seperti itu tuh mereka masih menyebutkan hal sepele, padahal itu tuh hal yang tidak baik dan sangat berbahaya sih untuk harusnya dihilangkan ya hal seperti itu. Dimusnahkan, bukan dihilangkan, dimusnahkan dari bumi kehidupan ini. Gitu. Tapi itu bagus loh kalau menurut gue tuh kayak kita panggilnya Mulfi aja kali ya. Ya, Mulfi. Lo tuh punya keberanian untuk membela yang benar gitu. Kadang nggak semua orang tuh bisa kayak gitu. Kadang ada orang yang punya pikirannya, gue takut lah, takut diancam, takut apa nanti keselamatan kayak gimana. Tapi lu berani gitu buat membela sesuatu yang memang harusnya lu bela gitu. Ya betul. Jujur ya sih. Sebenarnya nggak berani amat tuh. Cuman karena udah gelap lah ya, disebutnya udah kayak anjing itu kalap. Temen gua gitu seperti itu kan, dilecehkan, masa sebagai temannya sendiri dan satu tempat magang gua diem aja. Bentar. Disitu kalap. Ini cewek kan berarti kan ya? Cewek, kebetulan cewek. Tapi sekarang nggak selalu cewek aja loh yang bisa jadi korban seksual harassment. Terkena seksual harassment dan ya sebaiknya gitu kalian tuh bisa membela diri sendiri atau minta tolong kepada orang yang menurut lu percayai. Kalau gua pasrah sih, kalau gua misalnya jadi korban kita udah pasrah aja. Kalau misalnya ini ke cewek ya tapi bagus ya. Iya, kalau cewek bagus. Udah, next. Anyo, gimana pertanyaannya? Alright, fun fact yang kedua ya. Katanya bos di salah satu tempat kerjanya Chef Mulfi pernah marah sampai piringnya melayang. Masa sih gitu? Kumaha ya teh? Gimana itu teh? Kok bisa itu piring sampai melayang gitu, Chef Mulfi? Sebenarnya Mana? Enggak, itu bukan hal yang pertama kali gue dapetin gitu. Selama di dapur sih banyak hal yang seperti itu pernah gue dapetin. Enggak hanya di salah satu tempat itu aja. Enggak hanya piring juga gitu. Maksudnya mungkin ada sospen atau pisau atau apalah segala. Cuman ya itulah dapur gitu. Jadi ini teh maksudnya melayang teh gimana? ya gitu, Dilayangin sama yang lain atau gimana? ada remote controlnya gitu kayak main UFO-UFOan. Jadi dilempar. Dilempar kah? Dilempar. Tapi nggak kena muka kan? Enggak. Berharap sih kena muka. Tapi kan berarti lu selama bekerja itu lu pernah sampai dilempar sama piring, sama atasan pakai piring. Ya, pernah. Apakah ada sangkut pautnya sama makanan yang lu buat? Oh, enggak, kebetulan itu bukan karena makanan juga kebetulan. Oh, Lebih tepatnya itu karena ya mungkin ada kesalahan dari guanya dan mungkin lagi hektik dan panas gitu ya. Jadi ya apapun yang bisa lempar aja gitu. ya tadi sesuai kata Banyu, suasana dapur panas ya. Ya, katanya betul. kan ya. Betul. Ya, Tapi next. kalau makan makanan kayak gitu, apalagi di dapur ya, lu pernah nggak sih kayak mencoba makanan yang aneh gitu, kayak misalkan makan pohon kaktus gitu atau gimana? Emang bisa? Enggak sih, nggak tahu juga. Makanan aneh, pernah sih makan makanan aneh. Thank you Om. Betulan makanan anehnya tuh dibuat sama gue sendiri. Misalnya, gue tuh suka eksperimen nih ya, eksperimen soal makanan, tapi kadang nggak jelas. Apapun itu makanannya gue pengen coba campur sampai akhirnya wah ini aneh gitu. Tapi gue tetap harus habisin. paling aneh apa?
paling aneh. Gue pernah mencoba kan ya, kayak gue bikin suatu misalnya suatu main course gitu ya, makanan utama. Makanan utama. Dan gue coba menjadikan itu dessert. Seperti gue mau nyobain sayur-sayurannya dijadikan dessert. Emang itu sebenarnya bisa seperti itu. Cuman karena mungkin pengetahuan dan apa yang gue lakukan belum tepat, jadi aneh. Tapi lu pernah nggak sih kayak kan lu kan bisa masak nih ya, jago masak. Pernah nggak sih lu ketipu gitu? Seorang chef ketipu pernah makan daging. Lu kira daging ternyata misalkan lengkuas atau apa gitu atau jahe gitu, pernah nggak sih? Oh, jangan ditanya, itu Sering. sangat sering. Itu paling kesel sih emang kalau misalkan kita lagi makan daging tuh Tiba-tiba yang dimakan lengkuas ternyata lengkuas, atau enggak jahe. ya. Itu sering banget. Sangat sering. Bahkan pernah waktu itu, tapi bukan saya ya, kebetulan itu salah satu ya. Lebih tepatnya itu cewek saya. Jadi di meja itu punya cewek. Alhamdulillah. Ya kalau masih ada yang mau masuk aja nggak apa-apa. Jadi waktu itu tuh di meja tuh waktu itu lagi makan-makan bareng. Nah, kebetulan di sana tuh ya udah disiapin tuh makanannya. Ada beberapa makanan. Nah, di salah satu makanan itu ada dodol. Dodol Cina, tahu kan dodol Cina gede-gede. Nah, gitu. Keadaan tuh emang agak gelap tempatnya tuh, makannya tuh rame-rame tapi ya. Enggak. Iya. Enggak berdua. Nah, cewek saya bawa lah itu si dodol. Pas dimakan, oh ternyata dodol, kirain dia nugget. Kan harusnya bisa ngebedain dodol hitam. Ya kan dia dodol. Oke. Ini yang tahu-tahu aja pasti Astagfirullah. bakal seru. Gini Pasti pada tahu sih. Chef Mulvi, pernah nggak sih bedain garam sama gula? Sebenarnya bukan garam gula sih. Saya pernah masukin gula yang ada pecinnya. Ah, gula pakai pecin. Enggak, maksudnya kecampur gitu. Oh. Gulanya tuh udah kecampur sama pecin. Nah, di situ saya buat teh. Saya masukin. Yang kayak saya itu tidak ada pecinnya. Pas diminum manis-manis gurih. Besoknya langsung sakit perut anjing. Oralit eta mah ay. Enggak anjing, bukan orang itu dari garam. Ya kan itu ada vecin-vecinnya gitu kan. Ya itu sih yang paling konyol. Terus Ya. Rex. ya itu. Ya lanjut, Banyu. Apa pertanyaan selanjutnya? Alright, fun fact keempat. Katanya Chef Mulvi ini bisa tahu kekurangan bumbu dari masakan hanya dengan mencium aromanya aja. Masa sih gitu? Ini siapa yang buat pertanyaan? Kreatif. Ngaco banget. Enggak lah. Lebih kayak tepatnya gimana ya? Terkadang orang yang masak itu punya feel-nya masing-masing. Feeling lah ya. Feeling lah. Kayak contoh, lebih tepatnya bukan kayak gitu sih. Kayak kematangan atau ya bumbu-bumbu sedang masak itu kematangan kayak gitu. Biasanya tercium aroma-aromanya. Tapi untuk kayak misalnya bumbu rasa gitu tuh pasti emang harus wajib dites. Karena itu kalau misalnya tidak kita tes takutnya pas fatal. ke customer atau guest fatal. Iya, pasti nanti Makanya setiap masak itu perlu dites betul. Tapi pasti feeling udah Ya, terasa lah ya. feeling pun pasti ada lah feeling good contoh. Silakan Mas Anyu. Terakhir kah? Alright, fun fact yang terakhir ya. Katanya waktu Chef Mulvi UN atau ujian nasional SMK didukung sama orang tua mengerjakan soal Pak Kunjau. Pak Kunjau ini siapa? Chef Mulvi. Masa sih gitu? Pak Itu Kunjau. nggak pakai teh ya? Pak Kunjau. Kunjau. Kalau pakai teh kan jadinya Pak Kuntau. Jadi Pak Kuntau. keep positive thinking. Silakan klarifikasi. Ya, gimana ya disebutnya? Sebenarnya bukan pas SMK sih, dari SMP. Tapi selalu menemani itu Pak Kunjau. Iya, karena Pak Kunjau itu kebetulan guru les saya. Guru les saya waktu SMP, SMA itu dia membantu saya untuk les. Itu ada singkatannya nggak, Kunjau? Atau emang namanya itu? Emang namanya Pak Kunjau. Kunci jawaban. Kita akan hadirkan Pak Kunjau sekarang ada di sini. Silakan kita masuk, Ya. Pak Kunjau. Oke, kayaknya udah selesai ya si segmen fun fact ini. Ya kalau gitu mungkin nanti kita bakal balik lagi. Tapi sebelumnya kita mau ajak dulu Mas Anyu
buat masuk ke dalam frame. Silakan Mas Anyu. Gue di Lu kemana, woy? Kok gua sendirian sih? Gila lu. Feeling good. Halo. Bentar. Sensei. Lu nggak tahu nih guru pertama gua kalau masak. Guru pertama gua yang ngajarin masak nih, dia akhirnya gue jadi tukang masak. Thank you. Alright. Ini cerita sedikit dong pengalaman bukan suka duka. Ya susah senangnya lu sebagai chef. Sebagai koki itu gimana sih? Oke, jadi sukanya sih banyak, dukanya pun banyak. Dah gitu sih. Siap. Gua kelihatan sih. Sebenarnya suka dukanya sangat banyak sih. Mau dikatakan suka ya suka, dikatakan duka ya duka. Duka teh teuing. Dukanya. Berarti banyak lah ya. Banyak sekali. Kalau misalnya saya ceritakan mungkin 1, 2, 3, 4, 5 segmen nggak akan cukup. Iya. Jadi intinya mau lu kerja apa, mau lu fashionnya apa, sebenarnya suka duka itu pasti ada. Mau lu usaha pun pasti ada suka duka. Bahkan lu jadi diri lu sendiri pun ada suka dukanya. Iya. Ya begitu. Jomblo, punya pacar, Itu wajib. Itu duit wajib. nggak ada. Wajib itu. Wajib sih. Wajib terkena gitu. Nah. Iya benar. Sekarang pernah nggak sih masakin masakan yang paling mudah apa? Yang paling susah apa sih? Paling mudah dibuat apa ya? Bagi lu sendiri gitu, bro. Omelet. Nggak, maksudnya sekelas lu gitu, bukan sekelas. Yang mudah gitu. Bukan sekelas gua. Gitu. Yang mudahnya apa, yang susahnya apa gitu. Mie goreng. Menurut gua sih makanan itu yang dibuat semuanya mudah. Hmm. Dan semuanya pun sulit. Yang sulitnya dari Tergantung prosesnya dari Komposisi. apa yang lu pahami. Kalau misalnya gua belum paham ya menurut gua itu sulit. Tapi menurut gua kalau gua udah paham, Nah, itu mudah. itu bukan dikatakan mudah sih. Gua mengerti gitu. Gua bisa membuat menyiasati, gua bisa buat itu. Berarti tergantung sejauh mana lu memahami menu tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ya susah atau tidak susah itu tergantung pemahaman juga sih. Oke, masih. Seperti itu paling. Oke, apa itu teh? Pengalaman lucu selama lu jadi chef. Nah, itu ada pengalaman lucu gak selama jadi chef? Gua ada deh kayaknya. Waktu lu Banyak kerja sama kayaknya. gua deh. Di kafe apa? Dia kan Tadi pernah. kayak yang piring melayang itu kayaknya lucu. Iya, itu lucu. Itu nggak terlalu lucu. Tapi pasti ada dong yang lebih absurd lah, bukan lucu sih, sebenarnya lebih ke Banyak sih. goblok gitu. Banyak banget. Goblok. Lucu-lucu kayak gitu sih pasti banyak lah di setiap, nggak hanya sekedar di tempat masak doang ya, pasti kayak di sini aja kita seperti lagi wawancara gini lucu kan ya, walaupun garing Iya. Iya, jadi Harus buat. cringe kalau bahasa anak-anak sekarang cringe. Yang paling lucu sih apa ya, itu sih yang sexual harassment menurut gue itu lucu. Enggak, maksudnya lebih ke unik. Kenapa gue katakan lucu? Karena orang benar itu tidak selalu benar. Orang benar Tidak selalu benar. selalu benar. Orang salah tidak selalu Salah. salah. Kenapa gue katakan itu lucu? Hal yang seperti itu mereka tertawakan Ya. Dia tuh kurang kemana? dan gue merasa itu lucu karena mereka mentertawakan hal seperti Ya. itu. Nah itu, menurut gue yang hal paling lucu itu. Oke. Nggak, maksudnya sexual harassment-nya itu ngapain gitu sih orang yang pelakunya itu Ya ngapain? dijelasin anjing. Ya nge lah. Oh, enggak, maksudnya disaksiin sama dia sendiri Iya. gitu. Iya. Gue menyaksikan itu. Nah, itu. Jadi Diapain aja tuh? gini. Dikit aja, Kalau misalnya ini terlalu berlebihan sensor aja. Kalau misalnya mau tahu tanya aja langsung by DM. Iya. Langsung. Jadi kayak gini, di sexual harassment-nya itu dia, teman-teman gue kebetulan cewek-ceweknya itu di rok-roknya diangkat-angkatin, terus difoto-fotoin dan videoin. Lo, Nah, oh seperti gitu. itu. Dan yang ditampakkan itu ya bagian kelaminnya. Nah disitulah makanya gue kesal. Terus lu ikut nyolok. Skandal. Iya, kebetulan gue waktu itu mau nyolok Casan. nyolok manajernya tuh. Oh iya, si Untung manajer sorry, bentar. Ini nyoloknya. penting nih. Si pelakunya lu kenal juga? Ya kebetulan gue kenal. Temen sendiri juga? Enggak, bukan teman sendiri, Oh, lebih tua dari biasa. gue dan pangkatnya, maksudnya
dia lebih tinggi dari gue. Oke. Ya, kayak Nah, gitu. kita beralih dari seksual harassment lah ya, yang udah masa lalu, yang harus dimaafkan. Sekarang kita coba ke yang kemarin-kemarin nih. Kemarin sebenarnya kan dengar-dengar katanya Mulvi ini belakangan ini ikut banyak banget lomba-lomba. Oh, ya, enggak, kan? Kompetisi biasa masuk alang, nggak usah bohong gua. Kita kan udah riset. Nah, kenapa sih lu tuh nekat gitu ikut-ikut kompetisi-kompetisi apa memasak, sementara masak itu kan apa ya istilahnya Tidak mudah, gitu tidak maksudnya. mudah, dan itu pekerjaan wanita yang kita tahu. Nah, Ya karena ada hadiahnya. Gimana sih? Itu. realistis ya, realistis. Nah, oke lanjut. Ya apa? Kayak gini sih. Tantangan hidup. challenge. Tantangan. Tantangan. Challenge, babi. Bukan patah tangan, tantangan Kata hidup. tetangga saya, bapaknya eksekutif produser kita itu. Maaf Li. Jadi tantangan hidup gua, menurut gua itu beralih ke kompetisi atau nggak kerja ya. Dialog tawanya kemana aja. Oke. Bisik-bisik itu yang dialog tuh kayaknya anjing. Ayo aja nggak kelihatan ini. Rencana kedepannya sebagai chef gimana nih? Rencana kedepannya, Akankah maju atau mundur? kalau gua sih lebih tepatnya naik. Benar. Iya, bukan maju. Horizontal ya, Hmm. jadi bukan vertikal. Tetap Mungkin di jalur lu. Kalau di misalnya kuliner gua tetap atau di jalur, gua nggak akan maju. Nah, benar. Dan kalau misalnya gua maju terus ke depan, gua nggak akan naik. Jadi yang gua mau itu gua naik. Selagi gua bisa maju, gua jalanin. Oh, mantap, nice. Sensei gue nih. Asalkan jangan angkuh itu My sensei. Arigato nih. Pokoknya walaupun kita kalian sudah merakyat, tapi kita tetap merakyat. Nah, seperti itu. Nah, Setelah ini kita akan masuk ke segmen terakhir, dan di sini kita akan sedikit main games. Pokoknya tetap di Cumi, coba-coba bareng Api. Jangan kemana-mana, kita iklan dulu. Konten-konten YouTube mulai ngebosenin. Nyari tontonan menghibur tapi inspiratif. Gak usah bingung, nonton aja Cumi, cuap-cuap bareng Afmi setiap hari Minggu jam 7 malam hanya di Afmi TV. Kita punya sesuatu ya. Iya, sampaikan ke orang. Kalian akan bermain bersama kami. Jika kalian mempunyai nyali untuk bermain bersama dalam dunia tak kasat mata. Setiap hari Kamis pukul 9 malam seminggu setelah catatan katarsis hanya di Afmi TV. Berani bermain bersama kami? Hari Minggu kamu sepi, gabut. Setahun gak pernah. Gak ada yang ngajak jalan. Daripada galau menjomblo, mending kamu nonton Cumi, cuap-cuap bareng Afmi setiap hari Minggu jam 7 malam hanya di Afmi TV. Kepercayaan ada dalam hati Anda. Kami tidak ingin kalian merasa benar. Kami di sini membuktikan dan bersiraturahmi dengan dunia mereka atas pengawasan Sang Pencipta. Setiap hari Kamis pukul 9 malam hanya di Afmi TV. Berani nonton sendirian? Oke, masih tetap di Cumi, coba bareng Afmi, dan masih bersama teman kita, guru kita, chef. Sensei. Chef Mulvi, ya. Ya, Jadi yang tadi nginep minum ya. Ya, buat teman-teman semua, kalau misalkan nih teman-teman yang orang Bandung atau luar kota, atau misalkan lagi pengen cari-cari tempat yang kira-kira enak buat nongkrong nih, yang buat santai, Chill. atau ya main game, chill, atau parah. pengen foto-foto, karena di sini juga Instagramable, Parah. parah banget Instagramable. banget. Sebelahnya juga toko mebel. Benar. Patokannya itulah. Pokoknya patokannya toko mebel aja.
Kalian boleh datang ke Jack Runner Roastery di Jalan Panaitan nomor 34 ya. Yops, that's right. Keren banget pokoknya. Di sini view-nya indah. Terus Makanannya mantap. Makanannya enak, murmer. Dan kalau misalnya kalian mau tahu seperti apa Jack Runner Roastery ini, kita lihat aja di VT berikut ini. Nah itu langsung gimana? Nah sekarang kita mau main apa? Kita akan mengadakan sebuah games. Ini permainan zaman dulu yang kalau anak-anak 2000-an pasti tahu. 90-an kayaknya masih udah ada ya? 90-an ada. 90 ada. Dari tahun 80 sih. 80. Oh, gua nggak tahu tuh. Ya pokoknya Gua belum lahir itu. pokoknya jadul lah. Gua belum lahir 90. Nama permainannya segmen ABC Siapakah Aku? Oke, gini. Gimana? Mulai idiot. Kenapa orang harus pindah? Temanya gimana? Oke, jadi di sini gue yang akan membawakan sebagai moderator ya dan kalian sebagai partisipan. Tapi kayaknya kayaknya kita masih kekurangan satu orang lagi ya. Jadi kita mainnya tag team. Tag team. Bukan tag team apa? Ya gitu. Ya, teamwork. Kita mau undang salah satu tim kreatif kita karena di sini nggak ada penonton. Kita persilakan masuk. Silakan Teh Laras masuk ke dalam frame. Di mana sih ya? Ya, di mana? Di dia. Di sini aja boleh. Kok langsung tas ya? Come to me, baby. Kayaknya. Pindah lagi nih. Nah, Ayo out frame dong. Maksudnya ini jelasin dulu permainannya gimana nih, gua nggak ngerti. Gua jelasin dulu. yang kamera Depa, Masih bisa masuk. yang kamera Depa ke jauh aja kalau Oke. mau. Jadi Kereta. Jadi permainannya simpel. Kita bakal main ABC 5 dasar. Itu permainan zaman dulu banget. Misalkan gini, sama kayak apa tuh? Gambreng itu bahasa Indonesianya apa sih? Gambreng. Gambreng. Home pimpa Kai kayak pai. gitu. Gak ada yang ngerti udah nggak usah. Apa? Nggak usah tahu. Jalan. Ya, apa Ya, ya, lu. itulah pokoknya. Ya, lah. itu. Nah, di sini kita akan bagi dalam dua tim, Banyu sama Banyu sama Hasan dan Movie sama Teh Laras. Saya di sini hanya sebagai moderator. Kita ngumpulin poin sebanyak-banyaknya. Oke. Jadi yang paling banyak menjawab pertanyaan akan mendapatkan poin. Tapi karena di sini kita tidak ada hadiahnya, jadi cuma ya itulah. Cuma seru-seruan aja. Oke. Misalkan gini, contohnya. Nanti Gambreng, Home Pimpa, ABC 5 ada. Bener. Gua tahu. Yang kalah kita Nggak akan minum. bener. Ini kita campur-campurin baru lu minum. Oh, saya ikut ya? Lo ikut ya? Ikut ya? Ya campurin lah. Oke, Campurin. Harus ikut dong. Ikut dong. Moderator mah enggak. Moderator mah enggak. Kalau kita semua Kalau kita semua skornya bener semua. nah host. Iya. Harus ikutan. Kalau kita menang. Gimana kamu, Vi? Gimana? Yang gawe pokoknya nggak ikutan. Lu mau punya Ya, udah paham ya. Jadi intinya pokoknya nanti kita Home Pimpa, ABC 5 dasar. Nah, mereka semua nanti kan akan apa sih itu kayak nunjukin berapa digit angka dari jari. Nah, itu akan dihitung sesuai dengan abjad, misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai seterusnya. Nah, begitu hurufnya berhenti di J misalkan sesuai dengan jari. Nah, harus mencari nama cutleries atau nama peralatan dapur yang berawal dari huruf tersebut. Oh, berarti temanya dapur nih. Alat-alat masak, alat makan atau apa ya? Boleh searching nggak? Boleh searching nggak? Kreatif mungkin lah ya, nggak boleh lah. bahasa Inggris is oke lah ya. Kok mana biar memperlihatkan yang bodoh gitu. Sama Aing juga. Aing selama kerja di kitchen nggak tahu. Ya, ini pinter, sekreatif mungkin. Oke, sekreatif mungkin. Oke. Tim Laras dan Movie lawan timnya Tawai. Kalau misalkan Tawai sama Banyu paling banyak menjawab, berarti Tawai sama Banyu menang. Tapi kalau Berarti tim dia Movie- musuh. Ya dong, musuh. Kita musuhan. Peralatan atau makanan? Peralatan atau bahan nih? Peralatan kitchen kan? Peralatan Di dapur. namanya peralatan makanan, peralatan makan, peralatan dapur, semuanya ya. Bukan makanan ya? Oke. Bukan bahan ya, bukan bahan. Bukan bahan ya. Iya. Oke. Oke, ngacung ya, nanti ngacung Siap. ya. 1, 2, 3, ABC 5 daging. Saya ngitung.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nah, K. Katel. Katel. Tuh, eta geus. Bahaya. Knife 2. Katingbot. Katingbot. Boleh lah. C dong, itu mah C. Boleh. Tapi nggak. Kan disebutnya Indonesian. Kating. Kating. K-A-T-I-N-G. Kating. Kontainer. Boleh lah. Kontainer. Emang ada ya? Kulkas. Nice. Kulkas 3. Jangan jawab. Meja. Kok ke meja? Sekali wae itu makan dapur makin Gak bisa. Yang paling simpel kompor. Oke, 4-2. Klemek. Beda. Kipas. Kurintil. Oh ini cooling pen. Oke, cooling tray. Oke, 4 sama. Kompan. Kompan apa tuh kompan? Kompan lu. Kompak. Kompan. yang Oh iya, kompan. oke, 5. Kompan. 4-5. Kompon. Kompan ada bangunan. Kompon. Ada di bahan makanan. Tapi kan bukan bahan, Oh, ini iya, kan iya. alat. Korek. Ya bisa. Boleh. 5 sama. Oke. Waktunya 30 detik lagi. Dah kosong habis. Yuk. Penentuan nih. Apa ya Penentuan nih. kak? Korong. Emang berapa kali ABC 5 dasar sih? 2 kali lagi. Oh 2 kali lagi. 2 ronde lagi. Kak. Apa itu kok ngomong? Kanyu. Cutting board udah ya? Udah, cutting board udah. Kak. Wah, ini yang terlihat bodoh ini, sorry guys. Udah kayaknya peralatan itu doang. 5. Satu lagi. Saya kreatif mungkin. Kak. Oh, ini Kalamari. Enggak. 5 4 3 2 Anjing, 1. Tatot, waktu habis. Jadi di ronde pertama ini mereka semua draw karena skornya sama 5 sama. Oke, kita masuk ke ronde kedua ya. Oke. Kali ini mungkin akan sedikit lebih meningkat difficulty-nya. Tadi udah peralatan dapur ya. Sekarang kita sedikit berbeda. Kita ke bahan makanan. Lu banyak banget ini. Bumbu kah? Bumbu atau bahan makanan sama aja. Bahan makanan. Bumbu atau bahan makanan, oke? Oke. Kita mulai. 1 2 3 ABC 5 dasar. 1 2 3. A B C D E F G. Aduh. Garlic. Ginger. Garam. Gula. Gehu. Bahan dong. Oh iya, gehu nggak bisa. Bahan. Ginger. Ganas. Ganas. Oke, bahasa Sunda ganas. 4-1. Oh, ada. Blog. Ganggu. Masih ada 1 menit lagi. Gak jelas. Garam. Udah. Gula. Udah. Gula udah. Gula merah. Oke, gula merah. Glukosa. Glukosa masuk. Gelatin. Gelatin, nice. Gelatin, glukosa sama. Tapi bedakan gulanya gula buatan. Oh iya. Dia tadi gula apa? Glukosa. Glukosa. Gua glukos. Sama aja dong. Galanggal. Ah. Lima 4. 30 detik lagi. Galon namanya mah galon. Bahan lo. Aduh, ini pengen minta. Namanya Gabus. Aduh, gabus. Gamblang. Enggak ada gamblang. Jambal. Kan jambal dari G kan? Jambal. Baik, lu kan kreatif. Gembrong. Gembrong. Iya, makanan. Nggak makanan itu. Makanan. Bahan. Ya udah, di jambal. Oke, 5 4 3 2 1. Skor memimpin 2-1 dari Mulfi dan Laras karena dapat 5 poin. Sementara timnya Toai dan Banyu menjawab 4 pertanyaan. Oke, ini kita ke level yang paling susah. Dan penentuan. Apa tuh? Kalau misalkan timnya Mulfi yang menang, berarti timnya Banyu dan Toa harus meminum semua yang ada di sini. Tapi kalau misalkan timnya Mulfi yang kalah, berarti tim Mulfi yang harus meminum ini. Tapi kalau draw,
Tidak ada yang minum. Oke. Masih dengan ABC 5 dasar. Kali ini jangan dong. Gue harus kalah, biar gue menang gitu, jadi draw. Janganlah. Sportif. Kali ini akan lebih susah lagi. Karena ini adalah babak penentuan. Jadi kita masih tetap dengan ABC 5 dasar, tapi kali ini tidak hanya sebatas makanan dan minuman. Sebutkan semua yang berhubungan dengan restoran. Oke. Restoran Berhubungan dengan restoran. Restoran ya. Restoran atau kafe atau apalah. Oke. Mau dari peralatannya atau apanya. Propertinya. Oke. Banyak nih. Tapi jangan disengaja ya. Oke, kita. Enggak. Sportif nih. Oke, kita mulai ya. Satu-satu kalau bisa mah. Jadi Enggak. jawabnya gak bareng. Kan ABC 5 dasar. Ah. ABC 5 dasar. ABC 5 dasar dong. Ayo. ABC 5 dasar. Bangsat. A B C D. D. Dapur. Dapur. Dangdang. Dendang. Daun. Kan bercabutan kan? Ya. Dodol. Restoran. Dompleng. Daun. Daun. Apa ada daun? Dompleng. Dompleng. 42. Drawer. Drawer 52. Dryer. Dryer 53. Dry clean. 63. Dry clean. Iya, membersihkan ini. 63. Alhamdulillah. Bola tina deh naon dangdut mah nyaman. Bisa loh, itu bisa loh. Dangdut, iya benar dangdut ada, dangdut. Yang terkait kan? Yang paling terkait kan? Nampat. Dalang. Dalam Pasti ada dalam permasalahan. tapi boleh. Kreatif. 74. 30 detik lagi. Dimsum. Dori. 85. Dorayaki. 86. Doraemon. Ada, kafe Doraemon ada. Oke, karena jawabnya bareng-bareng jadi dapat 1 poin masing-masing. 97. Nobita. Dobu. Dabu. Domino, nice. Dawet. Tadi udah Dawet. Daud udah. 5, 4, Dawet dari dulu. 2, 1. Yes. Gak jadi. Oke, karena di sini pemenangnya sudah jelas, telak 3-1 dengan skor buat Chef Movie 3 poin dan Banyu dan Tawai 2 poin. Chef Movie berhasil menjawab 10 pertanyaan dan Banyu menang. Banyu kalah tipis dari Chef Movie karena hanya menjawab 9 pertanyaan. Oke, sesuai dengan perjanjian. Jadi yang kalah silakan, bukan dikuyup, diminum. Dikuyup. Sebagai Untung jadi pemberitahuan. kulumnya. Sebagai pemberitahuan. Ini karena ada kopinya. Karena gue lagi pantangan kopi. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi ada lemonnya, ada lemonade. Kurang mah ya nih, Omat. Lebih baik mati di tempat daripada kita fair play. Wajib. Kamu nele main kabur. Aplaus. Ya itu lah tuh lah. Nih, kita harus setara, Bray. Oke, jadi dua-duanya minum. Oke, supaya adil jadi dua-duanya tetap minum ya. Ya berdua mereka, dua-duanya. Minum. J2. Hey, Satu, one shot. 2, 3. Enak dah. Mantap. Asap, guys. Itu nggak gelenyer ini. Enak. Gimana rasanya? Hambar. Enak ya? Manis. Nice. Oke, karena kita udah berada di penghujung acara dan cahaya sudah mulai gelap karena ini sudah mulai maghrib. Sebentar lagi kita harus sholat maghrib. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman semua pengen nyantai-nyantai, pengen kumpul keluarga, boleh datang ke Cafe Jack Runner Roastery di Jalan Manita nomor 34 Bandung. Jangan lupa datang. Dan Nongkrong kalau mau chill. penjelasan lebih lanjut boleh langsung mendatangi ke Chef Movie karena Chef Movie tahu cerita yang selengkapnya. Dan kalau mau tanya-tanya juga tentang makanan atau cara memasak boleh langsung ke Chef Movie atau bisa di DM di Instagramnya Chef Movie, Pak. Oke, Mulfi Moch. Nah, di situlah adalah, di situ adalah. Mulfi Mocha. Atau nggak lihat di YouTube aku anjay. Aku. Jangan lupa kalian juga bisa follow kita semua yang di sini. Di sini ada IG-nya siapa? Mulfi Moch. I'm Yuda Tama. Mulfi What? Moch. Mulfi Laras Moch. Devita. Jauza Alif double Mulfi F. Moch.
So, teman-teman semua jangan lupa juga buat bantu subscribe channel kita ini supaya bisa lebih maju lagi dan Amin. Nonton semua Nonton film-filmnya juga. yang di Ya. Afmi, oi. Itu Sama benar. Afmi Musik buat kalian yang Nah, punya itu ya, band betul. atau grup vokal Nah. atau akustikan atau apalah tentang musik, come to me. Nah, kebetulan ini papahnya nih. Ini papahnya dari Afmi Musik. So, Tomat, kalau lamun misalnya ieu Apa follower tuh? orang teu nambah, aing tutup Afmi. Anjing, jangan. janganlah. Jahat. Bercanda. Oke, follow juga Instagramnya Afmi di Afmi Production dan jangan lupa nih di belakang kita terima kasih juga buat Deva yang sudah menjadi tim kreatif dan asisten produksi walaupun gak masuk dalam frame karena terlalu besar. Jadi ya sudah biar aja di belakang kamera. So terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Cumi Coba bareng Afmi di episode selanjutnya. Terima kasih. So, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.